Yang ini yang saya mau ngomong di Pak Pastor Paul itu rumah sakit di Indonesia yang di Gaza tuh Pastor Paul. Itu udah diperiksa belum? Saya yakin juga banyak senjatanya tuh sama Wah, Hamasnya tuh sana. banyak, banyak. Kenapa nggak dibom tuh ya? Sekalian dari MUI kirim orang ke Saya sana kira ini biar sebentar lagi dihabisin. dibom juga. Iya, Itu itu begitu diratain, habis itu nanti rumah sakit itu. Begitu begitu operasi darat, nggak kena eh, semua itu. iya, iya benar-benar. Terus yang kedua Pastor Lagian Paul. itu rumah sakit itu tempatnya jauh ya. Rumah sakit itu tempatnya nggak di tengah-tengah itu di pinggiran dia, Gitu. nggak di kota, nggak di pinggiran dia. Iya, iya, iya. Apa Iya, kamu yakin kamu nggak nyerang saya? Nanti malah kita jadi perang negara, kita lama repot. iya benar, Mbak. Makanya mendingan nggak. Udah kita sekarang kita habisi saja nggak ada kejahatan senjata, ya kan? Iya benar, Pak. Itu saya Tetapi setuju dengan itu, Pak. makanya Prabowo harus datang ke sana kalau dia mau menang Pilpres 2024. Ya Prabowo menang. Kalau enggak, ya selesai. Halo, selamat malam. Salam Pastor Paul. Shalom. Ya, ya menarik ya untuk kali ini. Yang ini yang saya mau ngomong di Pak Pastor Paul itu rumah sakit di Indonesia yang di Gaza tuh Pastor Paul. Itu udah diperiksa belum? Saya yakin juga banyak senjatanya tuh sama Wah, Hamasnya tuh sana. banyak, banyak. Kenapa nggak dibom tuh ya? Sekalian dari MUI kirim orang ke Saya sana kira ini biar sebentar lagi dihabisin. dibom juga. Iya, Itu itu. begitu diratain, habis itu nanti rumah sakit itu. Begitu begitu operasi darat, nggak kena eh, semua itu. iya, iya benar-benar. Terus yang kedua Pastor Lagian Paul. itu rumah sakit itu tempatnya jauh ya. Rumah sakit itu tempatnya nggak di tengah-tengah itu di pinggiran dia, Gitu. nggak di kota, nggak di pinggiran dia. Iya, iya, iya. 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 Yang kedua ini Pastor Paul, yang saya teringat nih kalau apa yang kok apa beli tanah terus diserang. Ya ini kayak emang tipe-tipe orang Islam nih mau merampok ya Pak. Kalau saya lihat nih Pak ya, kayak Indonesia aja lah pakai Belanda lah Pak ya. Belanda itu pasti saya yakin juga dia beli tanah Pak, beli tanah, beli Beli, budak dari beli, itu kan. Beli kan. Terus beli. kemudian diserang kan, diserang sama raja-raja Islam. Nah, dia menang perang Belandanya ya dia pasti ngambil kan. Ya kan. Nah, itu Ya, awalnya kan dari emang itu Islam tuh dia apa kita beli sama Islam nih apa. Terus habis itu kita yang dirampok gitu loh. lihat Seperti ya. itu loh. Ini Uh, Pulau Jawa nih ya. uh, Mengapa Pulau Jawa bisa jatuh di tangan Belanda? Ya, Pulau Jawa yang segede ini ya. Amangkurat kelima ya, Amangkurat yang keempat, sebelumnya Amangkurat yang keempat. Dia perang lawan Trunojoyo, Madura kan? Dia kan ada di sini Mataram. Lalu dia bilang, Belanda, tolong perangi Trunojoyo. Hebat Trunojoyo nih ya. Trunojoyo betul namanya ya, saya lupa. Trunojoyo betul ya, yang perawi kerjaan yang Trunojoyo kan bukan Islam, ya dia Hindu. Trunojoyo bukan ya, Trunojoyo ya. Kalau salah tolong dikoreksi bentar yang di ini. Lalu kenapa Sakti Mandaguna? Mereka sama-sama orang pribumi. Nggak akan menang. Bahkan bisa-bisa Amangkurat itu kalah itu. Lalu Belanda bilang, oke, kamu butuh senjata. Oh enggak, kami butuh kamu kulit putih. Kalau kulit putih lawan pribumi. Kenapa? Karena Trunojoyo itu didukung oleh rakyat. Mereka tahu orang Islam ini penjajahnya, Trunojoyo yang pewarisannya. Makanya bilang, Belanda aja. Kenapa harus Belanda? Kamu kan kulit putih. Jadi jelas musuhnya siapa, ya kan? Dengan terus bayarnya gimana dong? Mahal itu. Saya kasih seluruh pantura kepada kamu, ya kan? Pantura. Ternyata perangnya nggak cuma setahun. Waktu dulu ini Sakti Mandraguna, rakyat berpihak sama dia, saudara. Hamas mah nggak ada apa-apanya. Belanda perang 7 tahun hampir kalah Belanda. Hampir kalah sama Trunojoyo. Ya. Akhirnya Trunojoyo kalah ya. Bumi hangus pokoknya kalah. Biayanya kemahalan. Makanya Amangkurat kasih apa? Seluruh Salatiga, Muntilan, Magelang, sampai ke Jogja, sampai Sleman itu ya. Makanya itu daerah Kristen semua. Yang Anda lihat itu pasti banyak bangunan Belanda dan Kristen semua. Iya nggak?
Iya, Lalu Amangkurat yang kelima, anaknya mengingkari perjanjian itu. Oh, nggak bisa, kamu orang asing, kamu pergi, itu kan bapak saya, bapak saya, bapak saya ya saya. Nah, itu udah mengingkari gitu. Lalu Belanda jengkel nggak gitu, dikhianati begitu? Kamu ya, kalau Trunojoyo nggak tak bunuh, nggak tak kasihkan ke kamu sudah nggak jadi raja lagi di sini. Habis kamu sama Trunojoyo, pasti kalah kamu. Oh, nggak urusan, kita perang, katanya si Amangkurat V. Oh ya perang. Kalah Amangkurat V sampai matinya di Tegal Ampel itu ya. Di Tegal Ampel. Di dekat Kenjaran, dekat kotanya saya itu ya. Matinya di situ. Si Sunan Amangkurat V, makanya dipanggil Sunan Ampel ya. Sunan Ampel apa? Sultan di Ampel itu ya. Itu ada kuburannya di situ Sultan ini ya. Sunan Ampel ya. Bukan, tapi Sultan. Itu Amangkurat V, saudara, mati di situ. Lalu wilayahnya dia kan diambil alih. Hampir seluruh Jawa Tengah dan Pantura di sini kan. Dengan Banten ya, dengan Pasundan, dengan semua ya, yang di Sumatera, yang di Kalimantan juga sama. Dia dagang, dikhianati, perang, menang perang diambil alih. Begitu. Pulau Banda, dia dibunuh si Peter Verhoefnya kan, 50 orang mati. Diinvestigasi nggak ada yang mau ngaku, malah nantang perang ya, pateni sisan kan. Kan begitu kan, udah tinggal siapa yang kuat-kuatan aja. Datengin baik-baik, malah ya kan, malah ngajak perang itu loh. Padahal ini kan tanahnya kan pemberian dari sultan-sultan itu. Buktinya apa di Ponorogo kan, dikhianati kan, siapa yang ngerti? Sultannya sendiri. Bahkan anak-anak di Ponorogo kan nggak ada yang boleh masuk ke istana kan, ya kan? Nah itu yang terjadi sebenarnya Pak Prawira. Iya benar-benar. Ya, jahat ya. Iya benar. Saya harap sih Israel yang apa kan udah 2 kali baik hati itu ya. Jangan sampai dia baik kayak begini udah apa benar-benar Hamas dihabisin nih Pak. Saya harap sih Pak supaya nggak terjadi lagi tadi pembantaian apa di Israel dibantai lagi jangan sampai Ya, gitu. Saya harap sih maunya gitu. begitu. Jadi maunya Israel. Kalau ini Hamas sudah nggak ada, ya kemarin si Yair Lapid, ya 2 negara nggak apa-apa. Walaupun sekarang ini 60% penduduk Israel tidak mau two-state solution, Benjamin Netanyahu nggak mau. Tetapi alasannya karena itu, kalau kamu jadi negara, ya, apakah kamu yakin kamu nggak nyerang saya? Nanti malah kita jadi perang negara, kita lama repot. Iya benar Pak. Makanya mendingan nggak, udah sekarang kita habisi saja, nggak ada kejahatan senjata, ya kan? Iya benar Pak. Itu saya setuju dengan itu Pak. Makanya Prabowo harus datang ke sana kalau dia mau menang Pilpres 2024. Ya Prabowo menang. Kalau enggak, ya selesai. Prabowo selesai pasti kalah saudara Prabowo itu. Ya, ada yang bilang dulu ya, Sambo pasti masuk. Saya bilang enggak lah, lolos dia. Pasti dihukum mati, lolos pasti. Ya, lolos kan, KC pasti bebas, enggak lah 10 tahun saya bilang. 10 tahun bener kan? Terus turun dikoreksi jadi 6 tahun. Saya bilang harusnya cuma 6 tahun, ini nggak bisa 10 tahun, karena Yusuf Roni ini 7 tahun. 7 tahun Yusuf Roni ya, pasti KC 6 tahun. Jadi 6 tahun jadi koreksi kan. Nah, sini yang kita ngomongkan ya, nggak pernah salah di sini saudara ya, belum pernah salah. Ya, sekalipun ngelawan arus kelihatannya ya. Nah, kelihatannya ngelawan arus, tapi kita selalu benar di sini kita ngomong. Ini sama ya, terjadinya dengan Israel juga sama, sudah lihat ya. Israel juga nanti 2024 itu nanti damai. Kenapa Hamasnya udah ruwet? Yang bikin ruwet kan Hamas ini saudara. Ya, begitu sama sih udah mau two state apa? Two state nggak apa-apa. Kita berdampingan hidup bersama-sama, ya kan? Kita mendapatkan apa yang kita mau semuanya. Tapi syaratnya two state solution apa saudara? Yerusalem harus dikembalikan. Yang menang perang kan Israel. Kalau Yerusalem nggak dikembalikan nggak mau two state Israelnya, nggak akan mau saudara. Percaya saya. Jadi Prabowo harus bujuk Yerusalem kembalikan. Kamu dapat Ramallah, kamu dapat kota yang bagus di West Bank itu. Tapi Yerusalem harus dikembalikan. Kan itu biaya perang, saudara. Biaya perang. Mahmud Abbas nggak bisa mengendalikan Hamas kok. Itu kan logika saja. Kalau Anda yang begitu gimana? Kita perang nih ya. Kan harus win-win, saudara. Ya kan? Ini ada Manguni 88. Silakan Manguni 88. Ini ada
ETH all the way. Terima kasih ya saweranya, mantap kali hari ini ya. Kowa Yongki, God bless you. Ben Alexander, ya 2 kali Ben Alexander. Warm Hot, ya. Ada Pak Suwandi, Chen, Pak SPC, God bless you semuanya. Lanjut, Bang Uni.